Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat dan dayanya sehingga pada kesempatan ini saya berada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita berdoa semua agar kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Nasir Muna, Escape Nurse Inkes. Saya adalah dosen Potekes Kemenkes Kendari, Prodi D3 Keperawatan Buton. Sebagaimana biasanya, saya sebelum mengajar, biasanya kami akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Saya dosen mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Bobot SKS mata kuliah ini adalah 2 SKS dengan kode mata kuliah WAT.4201. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK. 1. Mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi secara umum. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi terapeutik. 3. Mahasiswa mampu memahami identifikasi komunikasi jenis dan model. 4. Mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang ke-5, mahasiswa mampu memahami definisi komunikasi terapeutik. Yang ke-6, mahasiswa mampu memahami tujuan komunikasi terapeutik. Yang ke-7, mahasiswa mampu memahami evaluasi perawatan pada pasien gawat darurat. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami analisis diri perawat. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami sikap perawat dalam komunikasi terapeutik. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami tahap komunikasi terapeutik. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami hambatan-hambatan dalam komunikasi terapeutik. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami komunikasi pada bayi dan anak. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami komunikasi pada remaja. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami komunikasi pada orang dewasa. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami komunikasi pada lansia. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami komunikasi pada keluarga, kelompok, dan komunitas. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami komunikasi pada gangguan jiwa. Yang berikut, mahasiswa mampu memahami komunikasi pada pasien berkebutuhan khusus. Deskripsi singkat mata kuliah adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatannya untuk diterapkan dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada klien pada berbagai tingkat usia, bayi, anak, remaja, dewasa, manula, serta para klien berkebutuhan khusus, keluarga, kelompok, komunitas, serta klien dengan gangguan jiwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan derajat kesehatan. Berikut bentuk dan metode pembelajaran. A. Bentuk pembelajaran. 1. Kuliah. 2. Responsif dan tutorial.
3 seminar, 4 praktik lapangan. B. Metode pembelajaran. 1. Studi kasus. 2. Diskusi kelompok. 3. Simulasi dan demonstrasi. 4. Role play. Kita lihat kriteria dan bobot penilaian. Penilaian terdiri dari pertama ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, laporan kelompok 10%, simulasi 10%, laporan studi kasus 15%, OSCE 25%, sikap 10%. Totalnya adalah 100%. Ya. Media yang digunakan ada perangkat lunak. Yang pertama adalah e-learning, EdLink, dan berikut adalah Google Meet, Google Form, Google Classroom, Zoom Meeting, Quiz, dan WhatsApp Group. Sedangkan perangkat keras adalah laptop, LCD, dan proyektor. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya sebagai dosen akan lanjut mengaplikasikan LPS ini di ruangan kelas. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini kita jumpa kembali dalam rangka perkuliahan. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah terkait dengan komunikasi robotik. Ya. Jadi komunikasi robotik ini ya, ini bukan lagi hal baru buat Anda ya. Iya. Ya. Apakah Anda sudah sering mendengar kata robotik? Iya. Sudah ya? Iya. Nah, coba kalau begitu saya mau tanya, siapa yang tahu robotik? Apa robotik? Ya. Menurut saya komunikasi terapeutik ini komunikasi yang ditujukan kepada pasien dengan tujuan untuk penyembuhan, Pak. Ya. Satu lagi yang lain coba. Ya Pak, saya Pak, komunikasi terapeutik itu berkomunikasi kepada pasien bertujuan untuk mengobati pasien Pak. Ya, baik ya, jadi terapeutik artinya sebagai penyembuhan, jadi mengobati. Ya. Baik, kita bahas pada materi ya. Terima kasih ya. Jadi ternyata ada walaupun pertemuan ini pertemuan yang kedua ya, dan Anda sudah mengerti tentang terapeutik itu apa ya. Ya, ada beberapa pakar yang mengatakan terkait dengan pengertian komunikasi terapeutik. Menurut A.S. Hornby 1974, terapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dan penyembuhan. Ya, benar ya? Jadi berhubungan dengan seni untuk mendapatkan suatu penyembuhan. Maka dapat diartikan bahwa terapeutik adalah segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Benar ya? Oke. Selanjutnya, menurut Jubiliana 2017, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terjadi dengan baik. Dengan baik, artinya apa? Ada yang sifatnya komunikatif, ya, yang bertujuan untuk menyembuhkan atau setidaknya dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman dan akhirnya mendapat kepuasan. Ada lagi menurut Pianto 2019, komunikasi terapeutik
adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Yang berikut juga ada menurut Suwanto 1694, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Ya. Yang berikut ada lagi menurut Schwartz dan Sunden. Komunikasi terapeutik adalah cara untuk membina hubungan yang terapeutik, di mana terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi kalau Anda komunikasi dengan siapapun, ya, entah dengan masyarakat yang sehat, yang sakit, itu sudah pasti akan mempengaruhi orang lain. Ya kan? Contoh misalnya, Anda ada pasien yang sakit, saat Anda datang di ruangan pasien itu, Anda dengan sabar melayani dia, dengan tekun mau merawat dia, ini akan terbina apa? Maka akan terjadi hubungan apa? Hubungan terapeutik. Ya kan? Jadi ada hubungan terapeutik itu. Ya. Jadi komunikasi ini harus dibangun dulu dengan hubungan saling percaya. Ya, hubungan saling percaya. Di mana terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan. Jadi ada informasi yang disampaikan dulu, terus melibatkan perasaan dan pikiran. Ya. Tidak serta-merta langsung ke pasien, misalnya buka bajumu saya mau suntik, itu kan berarti bukan terapeutik namanya ya. Berarti ada salam dulu ya. Salam terapeutik namanya ya. Selamat pagi, Pak, Bu, kenalkan, nama saya misalnya Putra, saya perawat di ruang internal yang bertugas merawat ibu selama 8 jam misalnya. Ya, apakah ibu bersedia? Itu suatu komunikasi yang dapat membawa perasaan pasien untuk menyenangkan dan bisa memberikan suatu penyembuhan buat pasien. Ya, menurut Suryani ya, Suryani 2005 ya. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan atau direncanakan untuk tujuan terapi. Seseorang penolong atau perawat dapat membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya melalui komunikasi. Kalau ada masalah, kalau Anda tidak komunikasi, pasti Anda tidak tahu apa yang dihadapi oleh pasien itu. Ya, kalau ada komunikasi yang baik, pasti Anda akan mengetahui apa masalahnya, sehingga akan Anda bisa memberikan komunikasi terapeutik. Ya. Dengan demikian pasien akan menyenangkan. Kalau pasien senang, apa yang terjadi pada pasien tersebut? Pasti ada perasaan ingin sembuh ya. Oke ya. Jadi itu tadi komunikasi terapeutik oleh beberapa ahli ya, beberapa pakar, yang mana kita bersama tujuannya adalah untuk mengarah pada penyembuhan. Jadi berdasarkan paparan tersebut di atas, secara ringkas definisi komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Nah, sebagai berikut ya. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan klien saling melalui dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan
untuk membantu mengatasi masalah klaim secara serta memperbaiki pengalaman emosional klaim yang pada akhirnya dapat sesuatu penyembuhan, ya kan? Ya. Jadi kalau Anda perawat dengan sikap yang tidak bagus, ya, tidak santun, komunikasinya juga tidak bagus, itu pasti akan mempengaruhi penyembuhan pasien. Jadi komunikasi terapeutik terjadi apabila didahului dengan hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Ya. Dalam konteks pelayanan keperawatan kepada klien, pertama klien harus percaya bahwa perawat mampu memberikan pelayanan perawatan dalam situasi keluarga. Ya. Jadi di situ Anda harus juga mempunyai sifat terapeutik supaya perawat yakin ya bahwa Anda ini bisa memberikan penyembuhan buat pasien. Kalau Anda punya komunikasi tidak terapeutik, sikap tidak terapeutik, mana mungkin pasien mau sembuh? Yang mungkin pasien akan berkata, saya tidak mau dirawat oleh perawat itu. Saya mau dirawat oleh perawat yang sana misalnya. Kenapa? Karena dia mempunyai komunikasi yang bagus, sikap yang bagus, etika yang bagus, dan mempunyai sopan santun. Ya. Demikian juga perawat harus dapat dipercaya dan diandalkan atas kemampuan, ya, kemampuan yang telah dimiliki. Perawat juga itu harus mempunyai kemampuan yang dimiliki. Ya. Kalau Anda tidak mempunyai kemampuan, itu pasti pasti pasien akan dia tidak yakin itu. Apakah dia tidak percaya itu ya? Apakah perawat ini mampu merawat saya enggak? Ya, mampu dia merawat saya. Ya, kalau misalnya Anda sebagai perawat minimal tahu tentang perawatan dasar, ya, perawatan dasar yang berhubungan dengan tensi dulu, bagaimana cara manage pasien, bagaimana cara melakukan pengukuran suhu, ya, bagaimana cara mengukur kecepatan nadi, bagaimana cara mengukur pernapasan, ya. Dan itu Anda harus kuasai yang normalnya seperti apa. Misalnya pernapasan normal, berapa kali per menit? Coba. Berapa kali? 12 sampai 20 kali per menit, satu istirahat. Istirahat, baik. Berapa nadi normal kamu? Sampai? Ya. Ingat itu ya? Berapa tegangan darah normal? Berapa? Bagaimana teorinya kan? Berapa normal tegangan darah normal? Ya, Devan. Oke, baik. Itu harus diingat ya. Nah, inilah pengetahuan dasar yang Anda miliki. Nanti kalau misalnya Anda tidak tahu, begitu Anda tanya si pasien bertanya, berapa tegangan darahku? Ya, Anda katakanlah, tegangan darahmu ini 120. Pasien balik bertanya, apakah itu normal? Anda itu tidak normal. Pasien bukan lagi, dia akan panik dan cemas. Ya, itu. Jadi harus memang betul-betul kuasai pengetahuan dulu yang dimiliki. Ya, jangan coba-coba satu pasien kalau memang tidak kompeten, ya, tidak memiliki pengetahuan, ya. Iya, Pak. Ya. Jadi yang berikut perawat harus mampu memberikan jaminan atas kualitas pelayanan perawatan agar klien tidak ragu, tidak cemas, pesimis dan skeptis dalam memberikan pelayanan perawatan. Ya. Itu tadi. Kalau Anda memang tidak punya kompetensi, tidak punya ilmu, jangan ragu dia. Ini, maaf Bu Suster, saya tidak mau dirawat oleh Ibu. Saya mau dirawat yang lain aja. Ya. Jadi dimanapun Anda berada itu, dimanapun Anda merawat pasien, siapkan dulu Anda punya pengetahuan. Ya, pengetahuan. Ya. Nanti kalau tidak tahu di rumah sakit sana, coba tanya lagi pada perawat yang senior. Perhatian semua,
Mohon perhatian ya, ini komunikasi terapeutik sebagai tanggung jawab perawat. Ya, perawat harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, yang didasari atas sikap, peduli dan penuh kasih sayang. Ya kan? Ya. Serta pada saat ingin membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Ini dulu yang Anda munculkan dalam Anda punya diri. Ada rasa kasih sayang kepada pasien. Ya. Sebagai seorang beragama, perawat tidak dapat bersikap yang tidak peduli terhadap orang lain dan seorang pendosa apabila perawat mementingkan diri sendiri. Ya, sebagai seorang perawat, sebagai seorang beragama, perawat tidak dapat bersikap tidak peduli terhadap orang lain dan seorang pendosa apabila perawat mementingkan diri sendiri. Ya, kalau misalnya begini ya, Anda tahu itu perawat itu pasien dia nakal, sering masuk ke tempat-tempat yang tidak baik, dan Anda tahu dia sering berbuat dosa, jarang sholat. Ya, jangan Anda pikir seperti itu. Jangan Anda meninggal diri sendiri. Untuk apa saya melahirkan seperti itu? Banyak berdosa, sering berbuat dosa, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Itu dihilangkan dihilangkan. Dan sesungguhnya adalah seorang perawat tidak melihat itu. Itu perawat melihat manusia secara utuh, ya, secara fisiko, sosial, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun sosialnya, apapun perbuatannya, tetap dia adalah manusia sebagai ciptaan Allah, hamba Allah, ya. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Benar? Ya. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Putra Aditya dengan akhirnya ber-92 Pak. Saya ingin bertanya, kenapa komunikasi itu sangat penting Pak? Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang bagus. Kenapa? Komunikasi sangat penting. Komunikasi apa? Terlalu penting ya? Iya Pak. Saya kira tadi saya sudah jelaskan tadi kan? Nah, apa? Kenapa penting? Supaya pasien merasa nyaman agar terjadinya penyembuhan secara pasti pasien dengan komunikasi terapeutik pasien menjadi nyaman. Cemasnya bisa hilang dan mempercepat proses penyembuhan. Yang keempat adalah mencegah terjadi kesalahan pemberian obat, pemberian medis. Ya, oke, kasih lagi. Silakan. Izin bertanya, jika seorang pasien berkata, saya takut operasi besok, bagaimana kalimat tanggapan yang paling tepat bagi perawat? Ya, itu wajar ya, itu suatu hal yang memang sering dialami oleh pasien-pasien yang mau operasi. Pasti ada kecemasan yang tinggi ya. Jadi kita harus fokus pada cemasnya itu. Ya. Bagaimana cara mengatasi itu? Sudah pasti kita lihat ada 3 tahap. Pertama, tahap pre-operasi, ya. Sebelum operasi. Ya, itu kan pasti berpikir, saya mau operasi. Dari pada saat pre-operasi itu, Anda apa tugasnya perawat? Anda menjelaskan, Anda memberikan edukasi buat pasien tersebut bahwa ini penyakitnya bapak atau ibu ini, misalnya APP ya, apendicitis. Anda jelaskan tentang dia punya prosedur operasi, ya, terus tentang cara operasi dan efek daripada operasi itu, ya. Jadi Anda bisa meyakinkan pasien bahwa operasi itu sebut itu nanti di sayap, dan itu tidak nyeri.
kena nyeri, nanti disayat, kena nyeri, dan nanti apa namanya selama berada di dalam operasi itu Anda akan ditemani oleh perawat profesional, dokter yang ahli. Ya, yang berikut ada risiko kalau tidak dioperasi. Apa yang terjadi? Misalnya ABP tadi dapat terjadi perforasi, ya, operasi. Kalau perforasi maka operasinya lebih besar lagi. Ya, jadi dia bisa pecah dan sehingga tapi kotoran yang bisa menyebar bisa bertumbuh ke dalam perut, ya, besar lagi. Nah, yang berikut Bapak saat operasi. Satu operasi nanti di kamar operasi itu kan apa namanya? Situ Anda pada saat bius itu ada dua. Apakah dia bius lokal atau total, kan? Ya. Jadi kalau dia bius lokal, ya Anda bisa ajak komunikasi, ya. Ajak komunikasi sambil memberikan usapan-usapan, ya gitu. Nah, terus nanti kalau ada tindakan Anda bilang, Bu, ini kami maksudnya obat ini, Ibu jangan takut, barangkali obatnya ini bagus, tidak sakit, tidak nyeri, ya. Nah, yang berikut lagi, Ibu insya Allah selama operasi Bu, Ibu terpantau, nanti kami melihat di layar monitor. Oh, Ibu punya jantung segini, oh, Ibu punya apa? Ibu punya jantung normal, kan begitu ya. Ibu punya pernapasan normal. Ya, jelaskan buat dia. Ya, setelah operasi pasti ada luka kan? Luka. Nanti ada nyeri dulu, ada nyeri ya. Nanti sampaikan Ibu nyerinya itu. Nanti dikasih obat. Ya, kasih obat untuk menghilangkan nyerinya. Setelah itu nanti Anda ajarkan tentang teknik relaksasi napas dalam. Bagaimana cara menghilangkan nyeri. Yang berikut adalah nanti perawatan luka secara steril, ya, gitu. Jadi nanti Bu, ini luka harus dirawat baik-baik. Kalau tidak banyak nanti bisa infeksi, ya, dan bisa bertambah besar lukanya dan akan menyebabkan luka yang lama sembuh, ya. Dan nanti Ibu minum obat secara teratur. Ya, kalau begitu luka begitu pasien tenang nggak? Tenang nggak? Nyaman nggak? Pasti pasien mau dioperasi. Oke, ya. Saya kira cukup ya. Cukup. Ya. Semoga menjadi apa ya, benar-benar menjadi pengetahuan dan bisa diaplikasikan di katalog perawatan nanti pelayanan dan di masyarakat. Ya. Nanti kita lagi di pertemuan berikut ya. Saya kira cukup ya. Demikian. Terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.